Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Tatu dengan NIM 24MJ017. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai program pelatihan pemasaran, tujuan pemberian kompensasi, serta beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan dalam perusahaan. Materi ini penting karena dalam dunia kerja, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh produk atau jasa yang dijual, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Yang pertama, ada jenis pelatihan. Program yang dibahas adalah pelatihan peningkatan kompetensi pemasaran atau marketing skills development, yaitu pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional karyawan di bidang pemasaran agar mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, latar belakang. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Karyawan bagian pemasaran dituntut memiliki kemampuan analisis pasar, menyusun strategi promosi, berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjual produk atau jasa yang secara efektif. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen mengharuskan tenaga pemasaran untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, pelatihan ini dibuat sebagai upaya memperkuat strategi pemasaran perusahaan agar mampu bersaing di pasar. Kemudian yang ketiga, sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan ini diharapkan kemampuan analisis pasar karyawan dapat meningkat, keterampilan komunikasi dan negosiasi penjual menjadi lebih baik, serta karyawan mampu memahami dan menerapkan strategi pemasaran modern seperti digital marketing, branding, dan promosi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pencapaian target penjualan dan membentuk tim pemasaran yang profesional dalam menghadapi pelanggan. Yang keempat, kurikulum pelatihan. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar pemasaran, analisis pasar, dan perilaku konsumen, strategi promosi dan branding, serta teknik penjualan atau selling skill. Materi disusun secara bertahap agar mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kelima, ada sarana pendukung. Untuk pendukung kelancaran pelatihan, disediakan ruang kelas yang dilengkapi proyektor atau LCD, laptop, sound system, modul pelatihan, leaflet produk, akses internet untuk sesi digital marketing, serta alat tulis dan papan tulis. Kemudian yang keenam, ada peserta pelatihan. Peserta pelatihan adalah karyawan bagian pemasaran, sales, serta staf yang berhubungan langsung dengan kegiatan promosi dan penjualan. Jumlah peserta ideal dalam satu sesi berkisar antara 15 sampai 25 orang agar proses pelatihan berjalan efektif. Yang ketujuh, pelatih. Pelatihan ini dibimbing oleh tim internal dari divisi pemasaran perusahaan serta konsultan pemasaran profesional atau praktisi digital marketing yang berpengalaman di bidangnya. Yang keempat, ada metode pelatihan. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus pemasaran, role play praktik, penjualan simulasi digital, marketing, serta evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta setelah pelatihan. Kemudian ada tujuan pemberian kompensasi mendapatkan karyawan yang berkualitas. Dari sisi pekerja,
Kompensasi yang baik membuat kita merasa usaha dan kemampuan yang kita miliki dihargai. Gaji dan tunjangan yang sesuai akan meningkatkan semangat kerja, membuat kita lebih serius dan terdorong memberikan hasil kerja yang maksimal. Dari sisi pemberi kerja, kompensasi yang layak penting untuk menarik calon karyawan yang memiliki kemampuan baik. Dengan gaji dan fasilitas yang pantas, perusahaan lebih mudah mendapatkan karyawan yang rajin dan bertanggung jawab. Contohnya, ketika perusahaan menawarkan gaji yang sesuai uang makan dan bonus, pelamar akan lebih tertarik untuk melamar. Yang kedua, ada mempertahankan karyawan yang sudah ada. Bagi pekerja, kompensasi memberikan rasa aman secara finansial dan membuat karyawan merasa dihargai. Jika kebutuhan hidup terpenuhi dan imbalan dirasa adil, karyawan akan lebih puas, loyal, dan termotivasi untuk tetap bekerja. Bagi pemberi kerja, kompensasi yang layak dapat mengurangi tingkat keluar masuk karyawan, menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan, serta menjaga stabilitas dan kinerja organisasi. Contohnya, perusahaan memberikan kenaikan gaji tahunan dan bonus kerja kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 tahun. Yang ketiga, menjamin keadilan. Bagi pekerja, kompensasi yang adil membuat kita merasa diperlakukan sama, sesuai beban kerja dan tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan rasa iri antara karyawan. Bagi pemberi kerja, keadilan dalam pemberian kompensasi membantu menjaga suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Contohnya, karyawan dengan jabatan dan tanggung jawab yang sama menerima gaji yang sama. Adapun gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan pengambilan keputusan yang sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan tanpa melibatkan karyawan. Contohnya, manajer produksi menetapkan lembur wajib, membagi shift kerja, dan menentukan target harian tanpa diskusi agar pesanan selesai tepat waktu. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratif. Dalam gaya ini, pimpinan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, manajer pemasaran mengadakan rapat tim meminta ide promosi seperti diskon atau bundling, kemudian keputusan diambil bersama berdasarkan masukan dan analisis tim. Kemudian ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya. Contohnya, direktur menetapkan target peluncuran aplikasi dalam 3 bulan, sementara tim itu dan desain bebas menentukan teknologi desain dan alur kerja tanpa banyak campur tangan pimpinan. Demikian penjelasan mengenai program pelatihan pemasaran, tujuan pemberian kompensasi, serta gaya kepemimpinan dalam perusahaan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak video ini. Bye-bye.